Ya, saya ngadakan seminar jam 3, saya pagi keliling bagi tiket Bapak Ibu di Kota Makassar tanpa ada yang saya kenal. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan melihat sekarang saya dapat banyak mobil. Dulu saya nggak kenal semua yang ada di sini. Saya bagi tiket di pinggir jalan kaki saya. Waktu itu sakit. Saya bilang, ya Allah, saya dari Kalimantan sampai ke Kota Makassar. Insya Allah saya bisa besar di Kota Makassar. Ya, dulu saya pertama ke Balikpapan Bapak Ibu. Ke Balikpapan saya berbicara, saya telepon teman saya Pak Ardi Dewa namanya. Saya suruh kumpulkan orang waktu itu. 17 orang yang hadir. Saya bilang di hadapan 17 orang, Bapak Ibu kalau jalankan bisnis ini bisa dapat mobil kata saya. Padahal saya sendiri belum dapat apa-apa. Ya, bayangkan. Tapi luar biasanya, ke-17 orang yang saya presentasi pertama kali sekarang sudah tembus mobil cashnya Bapak Ibu. Ya. Dan ini luar biasanya. Dan beberapa sudah lusuri. Saya ke Makassar, saya sudah dapat 5 mobil hanya dalam waktu 2,5 bulan. Nah, ini luar biasa. Kenapa saya ke Makassar? Karena dulu saya pernah sekali ke Kota Makassar. Saya naik pesawat, saya lihat lampunya banyak bener. Berarti Makassar itu banyak penduduknya. Betul nggak? Iya, itu yang saya lakukan. Saya adakan seminar yang hadir cuma 15 orang. Berikutnya hadir orang nggak saya kenal, ya, badannya kecil. Ketika saya bilang siapa yang langsung mau gabung hari ini, beliau langsung maju. Beliau datang nggak diundang, nggak ada yang undang. Beliau datang hanya dari baca koran Bapak Ibu. Ya, beliau hadir, beliau langsung gabung dan sekarang sudah dapat 16 unit mobil cash. Tepuk tangan dong buat Pak Amir Jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sukses itu kadang bukan karena kita hebat. Saya jalankan bisnis ini, Bapak Ibu bisa lihat, saya tidak lebih pintar daripada Pak Amir. Saya tidak lebih pintar dari Pak Fian, Bu Dewi, atau Mas Dwi saya ngomong. Cuman apa? Saya stabil dan tidak pernah berhenti. Ada nggak yang pernah lihat saya? Dari awal saya ke Makassar, saya semangat, terus bulan depannya berubahlah kiloyo. Ada nggak yang pernah lihat saya seperti itu? Ada nggak pernah lihat saya berhenti sekalipun? Kecuali pandemi aja saya masih presentasi online. Ya, itu yang saya lakukan. Makanya saya bilang Bapak Ibu di bisnis ini, saya jujur paling susah ngajarin yang pinter. Kenapa? Karena kebanyakan mikir. Bapak Ibu bisa lihat mitra-mitra saya yang luar biasa. Hanya tukang sayur, ada tukang beca, ada pemulung, ya, ada tukang parkir. Karena mereka nggak mikir melakukan. Pertama, saya melihat Mas Hendra Lilipada. Ya, kalau orang lain, orang pintar itu apalagi yang gelarnya panjang-panjang itu, sibuk cari propertinya dulu, proyektor, ya kan, buku flipchart. Oh, apa aja dia cari dulu, ya kan, dia pelajari dulu. Saya mau pelajari dulu produknya. Apa yang dilakukan Mas Hendra Lilipada? Dia ketemu orang, ini saya lihat, dia ketemu orang, langsung dia prospek, nggak ada alat tulis, yang dia cari batu. Jadi Bapak kalau gabung batu 1 diambil, ya, dapat A, taruh sini ada bonus pasangan, batu dia susun. Ya karena kunci sukses di bisnis ini adalah brutal. Lakukan saja, nggak usah dipikir. Ya, saya mau nanya di ruangan ini yang gabungnya masih basic siapa? Masih banyak. Ya, yang masih basic, orang yang gabung basic
itu orang yang masih ragu-ragu. Kira-kira orang yang ragu-ragu itu sukses gak? Yang ragu-ragu sukses apa enggak? Naik motor nih, ya, laju ketabrak enggak? Enggak, lambat enggak? Yang ragu-ragu antara lambat atau laju, itu yang ketabrak. Betul nggak? Ada yang gabungnya reguler? Reguler angkat tangan. Ya, reguler. Nah, orang yang gabung reguler itu orang yang tidak yakin sukses. Oh iya. Kalau yakin sukses gabungnya apa? Priority. Nah, gitu tahu, tapi sampai sekarang nggak priority. Iya, beda Bapak Ibu. Orang gabung basic ya, gabung basic. Prospek minggu pertama dihina orang. Minggu berikutnya kamu dulu buktiin kamu tembus mobil. Minggu berikutnya digituin lagi. Akhirnya apa? Untung saya gabungnya basic. Betul nggak? Betul. Tapi kalau priority, apalagi dapatnya ngutang, itu kan dia stres dulu. Bagus, karena stres dia datengin Pak Amir gimana caranya. Dia akan belajar, dia akan melakukan, dan dia akan sukses Bapak Ibu. Ya ini dasarnya di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi apalagi sekarang kita lihat November ini ada marketing plan yang luar biasa. Ya, yang belum priority segera ini mumpung masih 62 juta. Ya, benar. Ini kesempatan emas. Berikutnya nanti basic itu per paket 2,5 juta. Tapi dahsyatnya apa? Bonus pasangan 2 kali lipat. Mantap. Bonus pasangan 100.000. Jadi yang biasa gajian 3 juta jadi 6 juta per minggu. Kemudian bonus prestasi, bonus pembinaan ya, itu naik 3 sampai 4 kali lipat. Kaya enggak? Kaya. Makanya ambil segera kesempatan. Saya nggak perlu banyak ngomong karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Amir ya, semuanya sudah dijelaskan. Saya tinggal nutupin aja kan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, bisnis ini banyak bisa mengubah orang yang biasa menjadi luar biasa. Itu sudah saya buktikan. Yang nggak ngerti apa-apa, saya lebih baik mencetak orang yang nggak paham tapi menjadi luar biasa. Ya, saya pernah ketemu orang. Ya, saya pernah ketemu orang waktu itu saya sudah dapat beberapa reward. Kemudian saya rencana dulu mau beli properti. Saya ketemu orang tersebut dalam kondisi yang menurut saya mengenaskan. Ya, kondisi yang amburadul gitu ya. Tapi sekarang beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Beliau sama sekali datang ke seminar saya karena saya kasih tiket hadir ke seminar. Beliau datang ke seminar beserta istrinya. Ya. Kalau melihat perawakannya ngeri gitu ya. Beliau hadir dengan baju jubah. Tapi beliau sekarang luar biasa. Jadi bisnis ini bisa merubah orang biasa menjadi luar biasa. Dan insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita semua. Dan hari ini beliau sudah mendapatkan 1 unit Pajero cash. Ya Bapak Ibu, saya akan panggil orang yang luar biasa di hadapan saya. Siapakah dia? Beri tepuk tangan yang meriah. Siapa yang akan muncul di hadapan kita? Ya, inilah orang yang dulu saya temukan di jalanan. Ya, tapi beliau sekarang sudah mendapatkan beberapa unit mobil cash. Tepuk tangan dong untuk Pak Haryanto Kareng Tinggi, silakan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda AKBP. Teman-teman masih semangat?
Sebelah sini masih semangat? Saya mau tes semangatnya. Sebelum di sini dulu. Apa kabar? Berdiri semua. Apa kabar? Mantap. Pereluk suri selanjutnya. Sebelah sini ibu-ibu jangan kalah bapak-bapaknya. Apa kabar? Apa kabar? Sekali lagi. Apa kabar? Serentak semua. Apa kabar? Apa kabar? PTBS menerima. Tepuk tangan dulu bapak ibu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk tidak KPI ini. Bapak ibu, bapak ibu, mau nggak dengar kisah saya? Mau nggak dengar kisah saya? Bagaimana saya mengenal bisnis ini bapak ibu? Mau nggak? Tapi siapkan tisu bapak ibu. Bapak ibu, saya dulu orang yang hidup di jalan. Dan itu tidak bohong. Karena preman-preman di Makassar pasti mengenal saya. Karena kalau kita berbohong bahwa kita preman baru tidak preman, itu bohong namanya. Dan ada juga saksi-saksi keluarga saya. Saya hidup di jalan, hidup di Karebosi, hidup di Sentral, yang tidak punya rumah bapak ibu. Saya dengan anak istri saya kontrak. Kontrakan saya di mana? Di Raja Wali. Setelah itu saya pindah lagi kontrakan per bulan. Pindah terus bapak ibu. Dan saya tidak pernah bekerja dan tidak punya pekerjaan. Karena istri saya melihat saya tidak kerja, maka istri saya mengambil keputusan untuk bekerja. Kenapa? Karena saya ini tamatan SD yang tidak tahu apa-apa. Jadi bapak ibu, istri saya bekerja di apotek. Dialah yang menafkahi saya bapak ibu. Singkat cerita bapak ibu, habis kontrakan kami pindah lagi. Dan yang paling sedih bapak ibu, kalau saya jemput istri saya musim hujan, di rumah kontrakan kami banjir, masuk air. Kami dalam keadaan capek. Istri saya capek pulang kerja. Kami menimba air keluar dari kontrakan itu. Baru saya tidur dengan anak saya. Itu yang paling saya ingat bapak ibu. Dan saya karena ingin mau juga memiliki rumah, saya belajar menjadi makalar tanah. Karena banyak orang bilang kalau makalar tanah banyak hasilnya. Maka saya mulai bergaul dengan makalar-makalar tanah. Mulai nongkrong di warkop, bicara-bicara tanahnya orang, bicara miliaran. Di warkop nongkrong dari jam 8 pagi, dari jam 10 pagi sampai malam, bicara miliaran, bicarakan tanahnya orang. Tetapi setelah kita bicara miliaran, habis minum di warkop, semua tidak punya duit untuk bayar kopi. Dan di situ saya terus belajar menjadi makalar tanah. Karena saya pikir di sinilah saya mungkin bisa membangun rumah, membeli rumah dan hasil tanah. Kenapa? Karena komisinya banyak bapak ibu. Maka saya terus mencari orang-orang yang punya tanah di Makassar. Alhamdulillah bapak ibu, singkat cerita, ada bos saya namanya Haji Mayuni. Dia telepon kepada saya, Gareng Tinggi, tolong jual tanah saya yang di
siap Pak Ji. Itu hari Bapak Ibu saya masih pakai motor Supra buntut. Singkat cerita Bapak Ibu, saya pasanglah spanduk di tanah itu. Dan saya posting di Facebook. 1 minggu kemudian Bapak Ibu, ada yang nelpon kepada saya. Halo, Assalamualaikum. Suara perempuan. Saya bilang, Waalaikumsalam. Pak, ini tanahnya mau dijual nggak? Saya bilang, iya Bu. Bisa nggak kita ketemu sekarang? Dalam hatiku pembeli serius ini. Pembeli serius karena dia mau ketemu dengan saya sekarang. Bayangkan Bapak Ibu, dari tol saya naik motor sampai di Rentata, ringan naik motor saya. Dan sampai di tempat Bapak Ibu, saya berada di posisi tanah, saya telepon lagi. Ibu sudah di mana? Pak, saya ini sudah masuk di Dentata 2 naik Pajero putih. Datanglah dari jauh Pajero putih. Setelah Pajero putih datang, turunlah seorang ibu itu, jilbab besar, bersama seorang laki-laki dan didampingi 2 orang tim. Ibu ini datang ke tanah itu, lincah orangnya. Dia putari tanah, tek. Yang mana tanahnya Pak? Saya bilang ini Bu. Harganya berapa tek? Ini hari deal, sekian harga deal. Makanya Bapak Ibu, kalau saya sebut nama beliau ini, pasti saya meneteskan air mata Bapak Ibu. Sama beliau, Bunda Akaperini Indah Suryati. Itu hari saya tanya kepada Bunda, kenapa ini orang saya baru kenal, dia percaya saya uang ratusan juta. Bayangkan, transaksi tanah beliau tidak pernah hadir di notaris. Semua uang yang saya, padahal beliau baru mengenal saya. Maka singkat cerita Bapak Ibu, itu hari saya diundang di seminar. Ibu mengatakan begini kepada saya, Bapak mau sukses, ikut seminar di Hotel Faf Makassar, Pantai Losari. 1 minggu hari Ahad itu hari saya datang ke sana. Itu hari ada Bunda Felis di registrasi, dia langsung sambut saya. Undangannya Bunda Akaperini. Saya bilang, masuklah saya di ruangan seminar Bapak Ibu yang dihadiri banyak orang. Saya duduk di sudut. Kenapa? Saya ini orang tidak pernah bermain multilantai, tidak tahu namanya multilantai, tidak pernah berbisnis. Saya berdiri di sudut, nengok aja ke atas. Ada tukang becak dapat mobil, ada tukang parkir dapat mobil, ada ibu rumah tangga dapat mobil. Dalam hatiku, bisnis apa ini? Kenapa ada tukang becak, tukang parkir, ibu-ibu dapat mobil? Bahkan ada orang yang mengenal saya, dia bilang, Pak Karai sampai undang. Saya bilang, itu yang di atas yang berbicara. Oh, Bu Akaperini. Singkat cerita Bapak Ibu, selesai. Bunda bilang, Pak Karai bergabung. Saya bilang, siap Bunda. Saya siap bergabung. Maka bergabung. Bapak Ibu, saya Bunda taruh di mana? Apa namanya? Amplen, apa yang di atas amplen ya? Amplen saya orang Kalimantan. Saya tidak ditaruh di orang Makassar. Tega loh Ibu. Dia telepon ibu sama saya, Pak Karai amplennya orang Kalimantan ya, tapi orang Jeneponto. Saya sempat tanya ibu, itu amplen apa Bu? Itu yang di atasnya Pak Karai. Oh iya Bu. Bu, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Pak Karai brutal aja. Siap Bu, brutal. Kenapa Bapak Ibu, kekuatan saya di sini? Ada istri saya
sama kontrak rumah. Itu sebenarnya saya mau di sini lah saya bisa memiliki rumah, bisa memiliki mobil cash. Maka saya terus belajar sama Bunda Akaperini dan Mas Deko. Pak Reng, brutal. Bahkan saya pernah diajari Pak Amin Jawahir yang saya sering duplikasi ilmu beliau. Kareng door to door. Door to door. Itu hari saya jual dekorasi. Saya masuki bengkel-bengkel. Alhamdulillah semua bengkel menolak saya. Bahkan kurang ajarnya Bapak Ibu. Ada orang yang saya prospek tadinya berhadapan dengan saya, langsung dia putar badannya begini. Saya bilang, ya Allah, saya tunggu ini orang. Tapi saya tidak menyerah Bapak Ibu. Kenapa? Bunda Akaperini memberi saya terus motivasi. Mas Deko, Pak Amir. Saya tidak menyerah. Bunda bilang, Kareng tinggi, telepon keluarga dekat. Siap Bunda. Saya tidak pernah membantah kalau Bunda yang ngomong. Tidak pernah bantah. Justru saya dimarahi biasa sama Bunda. Siap Bunda, saya telepon keluarga. Saya telepon keluarga. Om, Tante, ini ada bisnis bagus. Apa itu nak? Ini kita bisa dapat mobil cash. Kau mau dulu nak? Kalau kau itu dapat, ikut tong nak. Saya tidak menyerah. Saya terus berjuang, saya terus belajar. Bersama anak istri saya bonceng motor. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Maka hukum alam terjadi Bapak Ibu. Saya terus minta ilmu dari Bunda Akaperini. Dan lihat, jadi saksi semua leader-leader besar. Waktu saya awal bergabung di TBS, yang langsung berbaur dengan peraih adalah Haryanto Kareng Tinggi. Ada saksi Pak. Saya belum dapat apa-apa, saya berbaur. Bahkan setengah 12 saya sudah datang di apa? Di seminar Bapak Ibu. Bahkan ada pernah anak kecil yang buang air besar di dalam ruangan. Tidak ada yang berani mau angkat airnya. Saya yang masuk ke dalam angkat airnya. Saya bersihkan itu ruangan. Kenapa saya yakin bahwa di sini saya bisa sukses Bapak Ibu. Saya tidak menyerah, terus berjuang. Terus berjuang Bapak Ibu. Saya belajar terus ilmunya Bunda Akaperini. Saya belajar sama Pak Amir Jawahir, sama Mas Deko. Duplikasi ilmunya. Hukum alam terjadi Bapak Ibu. Saya telepon orang yang pernah saya kawal. Orang Chinese. Dia tinggal di Ternate. Dan dia seorang developer. Saya telepon dia. Halo Pak Roy, ini kontrakan saya di Landa. Saya pindah kontrak dari Raja Wali ke Landa. Habis itu pindah lagi. Itu hari saya kontrak di Landa. Halo, Assalamualaikum. Ini orang Nasrani. Halo Pak Roy, selamat siang. Pak Roy, ada bisnis yang saya mau jelaskan Pak Roy. Pak Kareng, bisnis apa? Pernah nggak dengar polisi yang dapat mobil? Apa jawaban beliau Bapak? Hukum alam terjadi. Dia bilang bukan yang sering keluar di koran. Yang polisi Ibu Akaperini yang sering banyak dapat mobil. Saya bilang itu Pak Roy, itu. Tunggu Pak Kareng, saya suka ikut bisnisnya. Besok saya terbang dari Ternate ke rumah kontrakan. Beliau langsung datang karena saya yakin di balik perjuangan pasti ada pertolongan Allah di dalamnya. Saya tidak menyerah Bapak Ibu. Maka Pak Roy datang naik pesawat. Pertama itu dia ambil paket reguler. Dari Pak Roy lah berkembang orang-orang Chinese di bawahnya. Saya bilang, oh ini ilmunya. Saya lagi mendatangi orang yang pernah saya kawal. Karena saya dulu pengawalan juga. Namanya Pak Arif. Saya datang di rumah beliau bersama Bunda Felis. Kebetulan beliau baru-baru pensiun. Saya masuk ke rumah beliau. Kanda, ini ada bisnis bagus. Saya jelaskan semua tanya. Syariah, oh bagus ini. Kanda, daripada kita stroke tinggal di rumah karena kita sudah pensiun, lebih bagus bergabung di bisnis ini. Yo cocok ini dah, yo ikut. Bergabunglah Pak Arif seorang kepala sekolah itu.
Hukuman terjadi Bapak Ibu. Di balik perjuangan ingat ada pertolongan Allah. Dari situlah berkembang kepala sekolah Makassar Bapak Ibu. Dan saya terus berjuang Bapak Ibu. Terus berjuang. Tepat 1 bulan saya tembus motor 20 juta. Dan terus saya berjuang. Panas kepanasan bersama ini anak istri saya. Istri saya, anak saya di depan Bapak Ibu. Saya masih ingat sekali itu perjuangan saya. Saya terus berjuang. Bahkan saya pernah presentasi Bapak Ibu mau pingsan berdiri. Siang malam saya berjuang Bapak Ibu. Karena saya yakin di sini saya bisa merubah hidup saya dan membahagiakan keluarga saya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Tepat 6 bulan tembus mobil cash Bapak Ibu. Dan disitulah saya mulai membangun rumah Bapak Ibu. Disitulah saya terus berjuang dan tidak pernah mengalah Bapak Ibu. Maaf Bunda. Nanti di PTBS ini saya belajar multi level. Dan saya sempat terpengaruh dengan bisnis lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah dapat ilmunya di PTBS. Saya sudah bangga menjadi leader. Saya pernah pindah di bisnis lain. Saya salah Bunda. Saya salah Pak Mir. Dan saya dimarahi Bunda. Alhamdulillah bisnis itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Dalam hitungan yang singkat, bisnis itu diblokir oleh pemerintah. Saya kembali lagi di PTBS. Tidak ada bisnis yang menyamai PTBS Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu. Bisnis PTBS lah yang bisa merubah hidup saya. Dan saya akan terus berjuang di PTBS sampai akhir hayat saya. Dan di PTBS lah saya bisa juga memakai jas seperti ini Bapak Ibu. Inilah pakaian saya Bapak Ibu. Yang dulunya saya tidak pernah pakai apa-apa, pakai jas. Luar biasa. Dasar. Terima kasih untuk Bunda akan begini. Yang dulunya saya dihina oleh keluarga. Yang dulunya saya dihina oleh orang-orang. Keluarga saya pun menghina saya. Tapi sekarang keluarga saya semua sudah pada baik sama-sama saya. Bahkan saya sudah dikeluarkan. Bahkan saya sudah dimasukkan di dalam grup keluarga. Terima kasih untuk Bunda. Beliau ini adalah orang tua saya. Bunda akan Ya rekan-rekan sekalian, ini adalah bukti orang yang bukan siapa-siapa bisa menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Haryanto Karaeng Tinggi. terakhir dari saya Bapak Ibu. Seorang mantan preman bisa. Seorang mantan preman mantan SD bisa. Pasti kalian juga bisa. Pasti kalian juga bisa. Terima kasih. Saya Haryanto Karaeng Tinggi. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat pujian bagi kita, dunia sementara, akhirat Ya baik hadirin sekalian, ya begitu mudahnya jalan
menjalankan bisnis ini. Tinggal lakukan saja. Manut, ikuti leader yang sukses, maka kemenangan akan menjadi milik Anda semua. Naik kesempatan ini, silahkan naik panggung kemenangan, raih mobil cashnya dan rumah 1 miliarnya. Salam sukses dari saya, AKP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini Bapak. Aplaus sekali lagi dulu dong buat Bunda KBRI luar biasa dan Bapak Karel Haryanto.